guys, back to my channel again. And aku mau sekarang untuk video ini aku mau jelasin tentang apa yang aku buat atau apa yang aku jawab di ujian tengah semester akuntansi biaya kemarin, hari Senin tanggal 6 April kalau nggak salah. Jadi sebenarnya nggak semua soal yang bisa aku jawab, aku jujur aja. Lalu aku jawab apa yang aku bisa aja, yang apa yang aku ngerti soal itu. Jadi kalau misalnya ada yang salah dari jawaban aku, nggak apa-apa, kalian bilang aja. Atau ada yang kurang pasti, itu aku mohon maaf juga. Jadi sebelumnya aku mau perkenalkan dulu, nama aku Fitri Lianti, nomor NPM aku 1942074. Aku jurusan akuntansi. Jadi tanpa banyak bicara lagi, kita lanjut aja ke videonya. Jadi yang saya buat ini nomor satunya, nomor satu yang A, yang sesuai dengan soalnya perintahnya itu membuat COGM, COGS, dan income statement dari mini company. Dan ini ada beberapa materi bahan untuk membuat COGM dan COGS, dan beserta juga income statement. Lalu yang pertama saya buat itu statement of COGM-nya. Itu dari direct material use-nya, beginning inventory 550.000, lalu material purchase ditambahkan 450.000, ditotalkan menjadi material available for use sebesar 1 juta. Lalu dikurangi dengan ending inventory 750.000. Jadi banyaknya biaya yang digunakan untuk material belum jadi ini itu sebesar 250.000 material yang digunakan. Lalu ditambahkan dengan direct labor. Direct labor ini itu tenaga kerja langsung sebesar 350. Lalu kita cari overheadnya dulu. Overhead ini didapat dari indirect material sebesar 176.000, ditambahkan depreciation expense, rent expense, supervisor salaries expense, dan utilities expense. Nah, ini itu manufacturing overhead, itu maksudnya biaya yang bersangkutan dengan proses pembuatan produk ini. Dapat angkanya itu dari soal, kita masukkan, baru dapatlah overheadnya itu sebesar 432.000, ditambahkan dengan 250 dan 350, totalnya 1.032.000. Lalu ditambahkan dengan beginning work in process. Ini maksudnya itu barang setengah jadi yang awalnya sebesar 680.000. Jadi total manufacturing cost-nya itu sebesar 1.712.000. Dikurangi dengan ending work in process sebesar 420.000. Jadi total COGM-nya itu cost of goods sold manufacturing itu sebesar 1.292.000. Lalu selanjutnya yang COGS-nya. Yang COGS-nya itu diambil dulu dari soal juga, ada beberapa yang dari soal juga. Itu beginning finished good inventory sebesar 350, ditambahkan dengan COGM yang dari atas ini sebesar 1.292.000. Totalnya itu untuk cost of goods sold available for sale sebesar 1.642.000, dikurangi dengan ending finished good inventory sebesar 730. Totalnya untuk COGS cost of goods sold itu sebesar 912.000. Nah, untuk income statement sebenarnya gampang aja, cuman dikarenakan saya baru buat setengah aja karena sedikit bingung. Pertama, sales dikurangi di sales diskon, dikurangi dengan COGS yang tadi kita cari itu. Totalnya itu seharusnya dia sini kurang, dia rugi sebesar 277.000. Cuman dikarenakan saya kurang yakin, jadinya saya tidak lanjutkan.
karena saya tidak yakin kenapa ini bisa rugi. Karena biasanya yang saya kerjakan itu dia tidak pernah rugi. Jadi saya masih seperti ini, dan itu tidak selesai karena waktu juga, dan saya juga bikinnya sedikit lama, jadi tidak selesai. Dan untuk nomor 2-nya juga sama, belum semuanya saya selesai kerjakan, cuman yang bagian A aja dari soal itu. Dari soal seperti ini, yang pertama, compute the overhead cost per unit for each product using a plan-wide rate based on direct labor hour. Jadi caranya itu, kita cari dulu overhead cost rate using a plan-wide rate based on direct labor hours. Jadi ambilnya itu 1.320.000 itu dapat dari overhead cost yang sudah dari soal. Lalu dibagikan 440.000 sama dengan $3. Lalu overhead cost per unit untuk model A itu dikalikan aja, $3 dikali 140.000. 140.000 itu dari direct labor hours-nya. Itu sebesar 140.000 dibagi dengan unit produce per year 30.000. Jadi totalnya itu untuk model A itu overhead cost-nya itu sebesar $14. Lalu untuk yang overhead cost per unit model B itu cuman $3 dikali 300.000. Dari sini juga itu yang direct labor hours yang model B dibagi dengan 300.000 sama dengan yang kita ambil dari 30.000 ini model A, yang 300.000 ini model B. Jadi totalnya itu untuk overhead cost per unit for model B itu cuma $3 aja. Dan untuk selebihnya saya belum buat karena saya pas UTS kemarin belum sedikit mengerti juga untuk materinya, jadi saya lewatkan. Lalu lanjut yang nomor 3. Nomor 3 itu soalnya seperti ini, yang menurut saya paling gampang, dan ini yang pertama saya kerjakan juga karena dia mencari high point and low point menurut high low method ini. Jadi caranya yang A itu gampang banget. Dia cuma tanyanya which month represent the high point and the low point. Itu kita lihatnya dari dua sisi ini. Itu yang untuk high point-nya itu kita dapat si bulan Maret. Repairing mesinnya 557 dan total cost-nya 8.640. Lalu untuk low point kita dapatkan si bulan Januari 35 dan 770 untuk total cost-nya. Lalu untuk yang B variable cost itu kita ambil high. Dia kan pakai metode high low method. Jadi high cost-nya itu dikurangi dengan low cost yang tadi kita dapatkan dari si Januari dan si Maret, yang total cost-nya si Januari 770, yang Maretnya 8.640, Jadi dikurangin segitu dibagi dengan si repairing mesinnya. Untuk bulan Maret dikurang 557 dikurangi bulan Januari 35. Jadi caranya seperti itu. Lalu setelah dapat hasilnya yang 8 ribuan dikurangi dengan 770, totalnya segini 7.870 dikurangi dengan yang bawah. Dibagi dengan yang bawah ini. Jadi 7.870 dibagi 522. Jadi totalnya itu 15,07. Saya buatnya seperti ini aja. Lalu untuk fixed cost-nya ini saya ambil yang punya yang bulan Maret itu 8.640 dikurangi dalam kurung 15,7 dikali 557. Yang ini masuk sini. Yang ini itu kita ambil yang si repairing mesinnya yang bulan Maret yang paling tinggi. Lalu yang untuk 8.000-an itu kita ambil dari total cost yang bulan Maret. Jadi yang ini dulu kita cari, udah dapat hasilnya 8.393,99.
yang 8.600 ini dikurangin dengan hasil dari yang atas ini hasilnya, lalu jadi dapatnya itu 246,01 untuk fixed cost-nya. Lalu yang C, using the answer or to requirement to write the cost formula for repairing service. Jadi untuk cost formulanya itu caranya total cost sama dengan 246,01 yang dari fixed cost ini ditambahkan 15,07 dari variable cost ini ditambah fixed cost ditambah dengan variable cost dikali number of repairing service dari soal. Jadi cuma segitu aja yang bisa saya jelaskan, dikarenakan kemarin waktu juga tidak mencukupi dan saya hanya bisa mengerjakan segini saja. Jadi mohon maaf apabila tidak memuaskan untuk jawabannya. Jadi segitu aja yang bisa aku jelasin di video ini, dan itu menurut apa yang aku jawab juga. Yang bisa aku jawab memang cuma segitu aja. Mohon maaf untuk jawabannya yang mungkin kurang memuaskan juga. Itu kendalanya sih karena aku paginya kerja jadi nggak sempat untuk belajar sebentar. Itu lalu pas pulang aku belajar cuma 5 menit aja. Jujur aja sih. Jadi untuk segala kesalahannya saya mohon maaf. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, share ke kawan-kawan kalian. Mungkin ini berguna, mungkin juga enggak untuk kalian. It's okay, aku cuma buat untuk tugas aku juga. Jadi see you in the next video. Bye bye.